Halo user Easy sekalian, kembali lagi bersama kami di Easy Accounting Tutorial. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas satu alur lengkap untuk perusahaan jasa pengiriman. Nah, sebelum kita masuk ke video yang akan kita bahas pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video kita agar bermanfaat untuk user Easy sekalian. Sebelum kita memulainya, ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu pastinya adalah daftar akun, kemudian barang-barang apa saja, kemudian pelanggan dan juga pemasok yang akan kita pakai saat nanti transaksi. Sebelumnya saya telah membuat beberapa sampel di dalam database ini untuk bagaimana sih gambaran besar perusahaan jasa pengiriman jika memakai Easy Accounting System. Ini saya telah membuat daftar akunnya. Oke, daftar akun sudah kita masukkan, kemudian persediaannya, nama-nama barangnya. Meskipun jasa pengiriman itu tidak menggunakan barang yang berkaitan dengan jual beli, tapi kita harus tetap mencatatnya sebagai barang non-inventory atau service. Karena untuk transaksi kita memerlukan list itemnya, tapi item di sini adalah bukan item inventory, tetapi item jasa. Nah, seperti yang bisa user sekalian lihat, di sini ada jasa tracking atau jasa pengirimannya. Jadi untuk di case ini kita menggunakan case jasa pengiriman lebih ke tracking atau pengiriman dengan menggunakan armada truk. Nah, bisa user sekalian lihat untuk nama jasa tracking ini, tipe barangnya adalah service, kemudian akun standarnya harus kita atur ke pendapatan jasa tracking. Langsung kita tembak ke akun tersebut. Oke, sudah. Dan yang lainnya pun juga sama, kita cantumkan akun jasa tracking ini dan tipenya juga service. Kemudian di sini ada item untuk surat jalan. Jadi item untuk surat jalan ini adalah berfungsi jika user isi sekalian ingin mencantumkan barang-barang apa saja yang ada di dalam truk tersebut atau barang-barang yang dititipkan oleh customer ke kita untuk kita kirimkan ke alamat tujuan. Nah, jadi nanti kita bisa cantumkan nama-nama barangnya apa saja. Dan kita hanya perlu memerlukan satu saja karena kita tidak menstok item-item tersebut. Oke. Setelah itu, nama pemasok dan pelanggan sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan nama-nama armada atau nama-nama truk yang kita gunakan untuk kita kirim barang-barang yang dari customer tersebut. Nah, ini nama-nama armadanya atau jenis-jenis armadanya sesuai dengan plat nomornya. Di sini ada truk engkel B2345HJA, truk engkel B3272GHJ, dan seterusnya sampai truk tronton. Jadi ini kita gunakan saat nanti transaksi, kita pilih untuk customer tersebut, kita masukkan barang tersebut ke truk yang mana. Jadi kita bisa men-trackingnya itu lebih mudah. Setelah itu, kita juga dapat mencantumkan proyek. Nah, proyek di sini adalah kita asumsikan sebagai jenis-jenis armada yang ada di perusahaan kita. Nah, di sini ada truk engkel, tronton, juga fuso. Jadi kita dapat melihat pergerakan laba rugi dari setiap jenis armada yang kita miliki. Jadi apakah kita bisa mengetahui apakah truk engkel ini mempunyai laba yang tinggi atau mungkin lebih banyak cost untuk perbaikan atau maintenance dari truk tersebut. Nah, nggak usah panjang lebar lagi, sekarang kita akan coba untuk membuat satu flow dari perusahaan jasa pengiriman. Nah, jadi biasanya customer akan membuat list daftar barang apa saja yang mereka ingin kirim ke alamat tujuan. Nah, biasanya kita akan menginput di pesanan penjualan ini. Saat kita klik pesanan penjualan, kemudian kita pilih pelanggannya. Setelah itu kita masukkan nomor pesanan, jika ada pajak kita cantumkan pajak, kemudian tanggal pesanannya, setelah itu nomor PO, dan kita bisa masukkan nama jasanya terlebih dahulu di sini, jasa tracking. Nah, jasa trackingnya ini biasanya berdasarkan dari ukuran atau mungkin dimensi ya.
Itu tergantung dari setiap perusahaannya. Nah, di sini kita submitkan saja untuk harganya itu sebesar 1 juta. Selain jasa trackingnya, jasa pengirimannya, kita juga bisa tambahkan apabila ada biaya lainnya, seperti ada biaya pengawalan truknya. Biasanya ada biaya tersebut. Namun jika tidak ada, juga bisa kita tidak usah mencantumkan nama jasa tersebut. Setelah itu ada biaya yang lain. Nah, kemudian jika ada pajak, kita bisa cantumkan di sini dengan kode P. Oke. Jika tidak ada, kita bisa hilangkan saja. Nah, di sini tadi fungsi dari untuk item untuk surat jalan yang saya maksud di awal tadi. Setelah kita klik ini, kita bisa ubah untuk deskripsi barangnya, misal seperti ini. Kita bisa lebih spesifik lagi. Jadi untuk yang dikirim itu adalah air mineral 500 ml per dus. Dan di sini yang dikirim untuk yang si customer ini kirim itu sebanyak yang 500 dus di dalam satu truk engkel B2345 ini. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa di dalam satu pesanan ini, di dalam truk engkel B2345 itu ada air mineral 500 ml, sehingga nanti saat barangnya tiba dan kita mempunyai surat jalannya, kita bisa mengecek atau mengklarifikasi bahwa hasil fisiknya yang kita kirim dengan data klop, seperti itu. Namun jika user tidak memerlukan rincian ini, juga tidak perlu memakai item yang tadi saya buat, yaitu item inventory-nya. Nah, dan untuk harga satuannya ini dibiarkan kosong karena kita tidak menjual air mineral ini, kita hanya menjual jasanya. Oke. Setelah itu, karena ini berdasarkan dari jasa tracking, maka di sini kita cantumkan proyeknya. Tadi kita menggunakan truk engkel, maka proyeknya pun juga truk engkel. Semua kita cantumkan ke truk engkel. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa simpan dan keluar. Nah, berarti proses pesanan dari customer sudah kita buat. Kemudian saatnya kita untuk mengirim barang yang dititipkan oleh si customer tersebut. Dan sekedar informasi saja tambahan, untuk yang tadi pesan penjualan tadi, ini bisa untuk beberapa barang, misalnya air mineral 500 ml, kemudian ada tambahan barang lagi yang ingin kita rinciin. Itu kita hanya tinggal memakai item untuk surat jalan juga, tapi namanya kita rubah saja. Oke. Setelah itu, kita balik lagi ke pengiriman barang. Kemudian kita sekarang cuma tinggal tarik saja dari pesanan yang telah kita buat tadi. Oke, kemudian klik ini. Ya. Nah, jadi ini kita simpan, atau mungkin bisa kita cetak juga untuk kita kasih ke drivernya yang mengirimkan barang tersebut. Nah, ini adalah surat jalan untuk nanti kita berikan ke alamat yang kita kirim. Pastikan truk engkelnya juga sudah sesuai. Oke, untuk alamatnya pun juga bisa kita input di sini, kita sesuaikan. Ini buat kita pertinjau lagi. Nah, ini dia, kirim ke Jalan Kamboja, Gedung Geraha Raya nomor 41. Oke, setelah itu
saat barang telah tiba di alamat yang telah kita tuju, maka selanjutnya kita menagih hasil dari jasa pengiriman yang telah kita lakukan. Setelah itu kita hanya perlu masuk ke faktur dari pengiriman barang, kemudian kita pilih pelanggan yang bersangkutan, kita klik yes, kemudian pengiriman barang yang mana yang telah tiba di lokasi, kita klik ini, maka dia akan sesuai seperti yang di pengiriman barang atau di pesanan penjualan awal tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya perlu cetak ini untuk kita berikan ke customer untuk dia bayar total dari keseluruhan untuk jasa pengiriman air mineral 500 ml per dusnya sebanyak 500 ini dengan menggunakan truk engkel B2345 HJA. Oke. Jika sudah, maka sekarang kita hanya perlu menunggu pembayaran dari si customer. Nah, jika sudah kita terima pembayarannya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penerimaan penjualan. Jadi kita hanya tinggal klik saja langsung dari sini, kemudian kita otomatis bayarnya ini juga sudah tercentang. Namun bila si customer membayarnya dicicil, bisa juga kita sesuaikan dengan jumlah pembayarannya, kita sesuaikan 1 juta seperti ini. Jadi saat kita klik selanjutnya pun juga akan sesuai dengan sisanya. Nah, sebesar 500.000 kita lunasi. Jangan lupa untuk kita pilih nama banknya. Nah, kita simpan dan keluar. Itu untuk transaksi saat kita kirim barang dari si customer untuk ke alamat yang diinginkan oleh si customer. Kemudian langkah selanjutnya adalah reimbursement si driver. Karena driver di jalanan pasti akan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak terduga, seperti ada biaya-biaya lain saat di jalanan, mungkin ada kebocoran ban, bisa kita masukkan juga di sini. Kita pilih untuk Bank BCA DR, kita keluarkan uangnya tersebut dari Bank BCA ini sebesar, di sini kita cantumkan dulu akunnya, itu adalah biaya lain-lain tracking, contohnya sebesar 150.000. Kemudian jangan lupa untuk kita cantumkan proyeknya. Ini itu berdasarkan dari truk engkel atau truk yang mana kita gunakan tadi. Oke, ya sudah, kita klik ini. Mungkin bisa juga nama proyek ini berdasarkan sesuai dengan jasa pengiriman yang tadi, atau nama-nama armada sesuai dengan plat nomornya. Nah, tapi sini saya menggunakan hanya untuk jenisnya saja. Oke, kita gunakan proyeknya itu truk engkel. Catatannya itu adalah misal tambal ban. Lalu kita simpan dan keluar. Oke, kita coba lihat laporan dari transaksi yang kita buat tadi, yaitu kita bisa lihat untuk laporan per proyeknya tadi, itu kita bisa lihat di sini laba rugi per proyek. Kemudian kita lihat untuk nama proyeknya, truk engkel misalnya, karena kita tadi menggunakan nama proyek itu truk engkel seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengetahui seperti ini. Tadi kita membuat transaksi penjual atau jasa pengiriman itu ada sebesar 1.500.000 total keseluruhannya. Kemudian ada biaya lain-lainnya itu adalah sebesar 50.000. Nah, sehingga kita punya laba bersih untuk proyek truk engkel ini adalah sebesar 1.450.000. Jadi kita bisa melihat nih bagaimana pergerakan dari setiap jenis armada. Ini untuk laba rugi proyeknya. Kita bisa juga untuk melihat langsung secara keseluruhan nama-nama proyek yang kita inginkan setiap armadanya. Nah, seperti ini.
Oke, sekian bagaimana video kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus video kita yang lainnya, dan terima kasih.